Ternyata sekarang jadi bintang tamu. Hai MPholic, ketemu lagi sama aku Mentari. Dan kayaknya udah lama ya kita nggak cicat-cicat bincang-bincang ria tentang marketing. Nah, kali ini aku kedatangan bintang tamu yang tentunya nggak asing. Kalau teman-teman sering lihat nih podcast-podcast kita, pasti nggak asing sama muka yang satu ini. Ini dengan siapa Kak namanya? Masa nggak kenal aku sih? Aduh, sok ngartis banget deh kayaknya. Kan sering banget muncul di podcast. Nggak dong, nggak. Kenalan balik. Aku Fani dari manajemen pemasaran prodi dari manajemen pemasaran angkatan 2021. Oke. Nah, kabar-kabarnya nih teman-teman, bintang tamu saya satu ini tuh habis ngerantau dari Taiwan. Bener nggak sih? Bener nggak ya? Ya, aku kemarin habis pulang Januari dari Taiwan, habis pertukaran pelajar selama 4,5 bulan ya. Kurang lebih 4,5 bulan untuk 1 semester pembelajaran di sana. Oke, teman-teman, sedikit informasi nih. Jadi Fanin ini salah satu mahasiswa manajemen pemasaran yang terpilih untuk ikut program ISMA, betul ya? Yes. ISMA atau kepanjangannya apa? Indonesian International Student Mobility Awards. Oke, keren banget tuh. Nah, sekarang nih aku mau nanya-nanya dikit soal pengalaman Fanin selama sekolah di Taiwan nih. Nah, kalau boleh tahu waktu di Taiwan itu di kampus apa sih? Aku di Taiwan ya, di kota namanya Taichung. Jadi dia di tengah-tengahnya Pulau Taiwan. Jadi Pulau Taiwan tuh sebenarnya nggak gede-gede banget. Dia kurang lebih se-Jawa Barat gitu. Nah, aku tuh bener-bener pas di tengah-tengahnya di kota Taichung. Nah, di situ tuh ada kampus. Di kampusku tuh aku masuk ke National Chinese University of Technology, atau orang-orang sana atau teman-teman tuh biasanya nyebutnya NCUT. Oh, NCUT. Tadi ada di Taichung. Taichung itu berarti salah satu ibu kota ataupun kota besar atau gimana ya di Taiwan itu? Dia kota terbesar ketiga. Jadi ibu kotanya Taipei, terus ada kota terbesar keduanya tuh Kaohsiung. Biasanya kalau misalnya artis-artis kalau ke Taiwan konser tuh ke Kaohsiung, baru Taichung itu kota ketiganya. Oh, jadi termasuk kota besar lah ya? Iya, termasuk. Nah, sedikit info nih teman-teman, mungkin kalau teman-teman udah pernah lihat podcast yang lalu-lalu, Fanin ini dulunya jadi interviewer salah satu award di ISMA. Co-host ya? Yeah. Co-host salah satu award di ISMA yang sama-sama ke Taiwan juga. Ternyata sekarang jadi bintang tamu juga yang ternyata dapat beasiswa ISMA ke Taiwan juga. Kebetulan itu satu kota juga. Iya, sama kampus nggak sih? Beda kampus. Jadi sebelahan kecamatan gitulah. Oh, nggak apa-apa lah. Jadi intinya teman-teman, ucapan itu adalah doa. Jadi teman-teman kalau bisa tuh ngucap yang baik ya, biar pada akhirnya apa yang diucapkan tuh bisa terwujud kayak Fanin ini. Senang sih bisa terwujud. Oke, kali ini aku mau nanya-nanya ringan-ringan aja deh tentang NCUT. Kalau boleh tahu, salah satu perbedaan nih kuliah di Taiwan sama di Ubaya itu apa sih? Yang paling seru apa? Yang paling bikin shock itu apa? Apa ya bedanya? Mungkin kalau bedanya ada di jamnya mungkin ya. Kalau di kampus kita sendiri yang Politeknik Ubaya itu kan jamnya itu udah pas ya. Kita berangkat masuk jam 7, pulang jam setengah 2 atau jam 2 gitu. Sedangkan kalau di sana itu ya sesuai mata kuliahnya. Jadi kayak misal mata kuliahnya itu adanya di hari Kamis, ya udah kita Kamis masuk. Dan itu jamnya nggak tentu. Tapi aku kuliah itu cuma dari Senin sampai Kamis aja. Jumat itu udah kosong, jadi lumayan dapat long weekend. Terus apalagi juga Seninnya itu aku masuknya nggak pagi, masuknya siang. Jadi tuh kadang kan orang tuh Senin males ya. Benar. Itu kayak bisa panjang lah ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya masih bagian setengahnya. Iya, jadi nggak yang langsung pagi-pagi Senin harus bangun, nggak. Itu masih enaknya di situ. Cuma
Di salah satu hari itu ada yang bener-bener full banget dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu nggak jeda. 12 jam berarti? Yes, nggak ada jeda-jeda, cuma jam makan siang. Maksudnya jam makan siang itu kan sejam ya. Yang lainnya tuh bener-bener nggak ada. Jadi yang lain tuh kadang tuh beberapa kelas tuh ada yang telat gitu. Maksudnya dari kelas yang dari kelas yang setelah makan siang itu kan udah nggak ada jeda. Itu tuh biasanya ada telat 5 menit gara-gara bener-bener yang mepet. Dia tuh kelas pertama jam 9 sampai jam 12, kelas kedua jam 1 sampai jam 4, kelas ketiga jam 4 sampai jam 6, terus jam 6 sampai jam 8. Udah itu full, bener-bener gak ada jeda kosongnya sama sekali. Gak apa-apa lah, itu salah satu apa ya, peluang lah ya, biar bisa belajar lebih lah. Jadi orang-orang lihat itu ke Taiwan gak cuman healing-healing aja, jalan-jalan aja, ternyata juga ada struggle-nya loh. Ada effortnya. Itu full belajar selama 12 jam. Instagram cuma pemanis ya. Iya betul. Nah, sekarang aku mau tanya, kira-kira perbedaan utamanya itu apa sih kalau dari sisi fashion gitulah? Kalau kita di Indonesia kan rata-rata kan pakai jilbab, jadi stylenya ya gitu-gitulah. Sedangkan kalau di Taiwan itu kan agamanya itu apa ya? Mereka mayoritas Buddha. Nah, tentunya kan akan berpengaruh juga dari segi penampilan atau fashion. Nah, kira-kira fashion di Taiwan tuh cenderung kemana sih? Ke barat-baratan kah, ke Koreaan kah, atau dia punya style khusus tersendiri? Stylenya jelas beda ya. Kalau misalnya di kampus itu, kalau kita sering ketemu sama orang tuh, kalau di Indo itu kayak ya senyamannya orang, mau pakai apa, yang penting rapi kan gitu. Kalau mereka enggak, mereka tuh bener-bener head to toe, itu dilihat semua, harus sempurna, harus detail. Rasanya setiap hari yang mau ke kampus, kan aku asramaku tuh di paling belakang, dan sedangkan gedung kampusku tuh yang paling depan. Jadi jalan tuh menyusuri seluruh gedung gitu kan. Itu tuh rasanya kayak fashion week tiap hari. Karena teman-temannya pada dress up semua gitu ya. Dan mereka kan stylenya tuh cenderung kayak ke Jepang sama ke Korea gitu kan. Jadi tuh ya tahu kan, Korea sama Jepang tuh sebagus itu. Jadi kayak ya dress well banget rasanya tuh tiap hari tuh. Ya gitu, fashion week kayak rasanya, padahal menurut kita udah bagus nih, udah dress up well. Ternyata mereka lebih. Padahal kita udah pakai sepatu juga gitu. Jadi lebih kayak aduh kok rasanya gembel ya di antara mereka gitu. Nah, kalau boleh tahu, kalau mereka memang concernnya lebih ke fashion. Nah, kalau industri fashionnya itu kira-kira baju fashionnya itu mahal-mahal kah atau gimana? Atau lebih murah ya karena memang mereka lebih into fashion, jadi apakah lebih murah atau gimana? Karena ini sepengalaman aku aja ya, gak tahu yang bener-bener yang kata orang sana, tapi yang aku rasain sendiri, mereka tuh suka banget sama fashion, konsumtif juga orangnya dalam belanja kayak fashion gitu. Jadinya barang-barangnya itu juga murah gitu. Maksudnya yang nggak murah banget, yang kayak misal di Thailand atau yang di Bangkok yang just tip itu, ini nggak, mereka tuh kualitasnya bagus, tapi dia di standar yang termasuk murah daripada Indonesia untuk bahan yang kualitasnya bagus. Sama. Iya, bahan yang sama, harga sama tapi kualitasnya beda. Dan mereka kan ada 4 season kan, jadi fashion mereka tuh per berapa bulan tuh ganti. Karena waktu itu tuh pernah sempat mau beliin oleh-oleh, adik tuh titip baju kayak, "Mbak, aku mau baju yang kayak gini dong." Itu tuh pas masih di musim gugur, di periode season yang fall season gitu, nyari itu bajunya ada. Pas masuk ke musim ke winter, itu udah nggak ada bajunya. Dan udah bener-bener kayak susah banget nyarinya kayak. Jadi dia tuh industri fashionnya ngejualnya itu tergantung season gitu ya. Kalau kita mah di sini bulan ini ada baju ini, bulan Desember pun kemungkinan masih ada ya. Masih ada. Berarti di sana itu per season. Jadi kalau kita nggak buru-buru beli udah kehabisan tuh ya. Iya. Atau biasanya rata-rata orang itu cari diskon. Diskonnya tuh biasanya bajunya belinya nggak di season itu. Dan itu sisa-sisa kayak misal summer season gitu, itu tuh masih ada di fall season sama winter season. Jadi tuh kayak mereka kan pasti nggak pakai baju summer kan, dan baju summernya tuh bener-bener tipis banget. Maksudnya tipis tuh yang dia tuh bikin orang nggak gerah, yang terbuka gitu. Itu tuh murah-murah kalau udah masuk ke udah beda season. Dan biasanya orang-orang tuh pada cari
ya semacam diskonannya itu pas winter season. Nanti pas udah mau summer, winternya diskon, orang-orang beli winter. Jadi ya lebih murah gitu. Jadi itu nih teman-teman buat yang mau ke Taiwan, yang pengen beli baju murah, ada nih tips and triknya. Jadi kalau mau beli itu setelah seasonnya habis gitu ya. Iya. Seasonnya habis kita beli itu diskon karena termasuk sisa-sisa. Sisa-sisa. Nah, sekarang aku mau tanya nih, sebelum Vanin berangkat, itu kan pasti udah kebentuk lah kira-kira ekspektasinya nanti di sana tuh bakal kayak gimana. Nah, kira-kira sama nggak sih antara ekspektasi sama realitanya waktu udah sampai sana itu ada perbedaan kah atau melebihi ekspektasi justru? Jujur pas mau ke Taiwan tuh nggak berekspektasi apa-apa karena nggak tahu banyak tentang informasi Taiwan tuh kayak gimana, budaya kayak apa, ya sekedar kayak oh ya udah Taiwan, Chinatown. Dia nggak kebayang bagusnya kayak gimana tuh nggak kebayang, malahan yang bagus-bagusnya itu nggak kebayang sama sekali. Jadi pas nyampe sana tuh baru kayak melebihi ekspektasi jujur, karena emang berangkat kan nggak berekspektasi apa-apa karena nggak tahu negara Taiwan tuh kayak gimana dan nyari informasi pun agak susah gitu. Tapi setelah nyampe sana kayak wah gila ternyata keren ya, maksudnya keren juga gitu loh, environmentnya, terus sama orangnya, apalagi transportasi umumnya itu Rapi banget, cinta banget sama transportasi umumnya jujur. Jadi nggak bakal takut gitu lah ya. Bener, nggak bakal Kalau di sini takut. kan kita kadang-kadang tuh agak takut gitu lah naik transportasi umum. Kalau di sana udah settle gitu ya, udah Iya, aman lah udah kira-kira. aman. Nah, kalau soal makanan nih, Kak Vanin kan muslim ya, udah kelihatan nih pakai bener. kerudung. Nah, untuk cari-cari makanan di sana tuh gimana sih, susah nggak? Jujur susah, maksudnya untuk aku yang benar-benar concern banget tentang makanan kan rada milih-milih gitu, bener-bener yang susah banget karena every food itu rata-rata mengandung minyak babi atau babi. Kadang nggak ada minyak babi atau babi, ada darah Di gitu ya yang di sini? iya, bener. Tapi mereka darahnya itu nggak yang, kalau misalnya kalau di Indo itu kan darahnya tuh pure darah, kalau di sana tuh nggak, mereka tuh makannya dicampur sama ketan. Jadi bener-bener harus hati-hati banget kan. Nah, tapi ada salah satu solusinya, karena mereka itu Buddha, kebanyakan dari mereka itu vegetarian. Dan iya, soalnya Buddha bukannya nggak makan daging sapi ya? Itu Hindu, Mem. Oh, itu Hindu ya? Buddha makan ya? Oke. Tapi emang ada beberapa yang ajarannya itu mempelajari tentang vegetarian. Jadi makanannya itu yang sehat-sehat kayak gitu. Dan mereka itu termasuk negara vegan friendly. Maksudnya adalah menghargai orang-orang yang vegetarian. Jadi banyak banget resto yang nyediain makanan veggie gitu. Banyak. Dan kayak produk-produk instannya juga pun banyak yang vegetarian. Jadi biasanya opsi yang aku pilih untuk makan tuh ya kalau nggak dapet yang merek yang halal, tulisannya halal, ya pasti belinya yang VG. Tapi di garis bawahi VG itu makanannya manis banget. Oh ya? Gulanya lebih tinggi ya? Mereka pakai bukan gula sih, tapi produk-produk VG itu kan kayak misal labu kan termasuk kayak makanannya gitu loh. Jadi kadang itu dicampur labu, kan labu manis ya, jadi nyampur rasa manisnya gitu. Nah, kira-kira tapi kalau makan di Taiwan itu umum nggak sih ada logo halalnya? Kalau di sini kan dikit-dikit pakai logo halal. Kalau di sana itu apakah kita cuman lihat logo halal itu gampang atau kita harus baca detail menunya ya? Susah banget, jujur susah banget. Dikit banget yang makanan ada logo halalnya. Tapi jangan khawatir karena beberapa snack yang internasional, misal kayak Oreo atau kayak Pringles, itu pasti ada logo halalnya. Tapi nggak semua series. Kayak misal Pringles tuh kayak yang original atau beberapa yang emang nggak contain beef, itu tuh pasti ada logo halalnya. Jadi tuh mudah untuk yang international snack gitu tuh mudah untuk nyarinya. Tapi kalau misalnya yang lokalan sendiri itu harus dicek. Apalagi kayak misal 7-Eleven, kita kan kalau di sana tuh kayak nggak ada Indomaret atau Alfa kan. Jadi tuh lebih kebanyakan itu Family Mart sama 7-Eleven. Dan emang
kadang tuh nggak ada opsi lain, kayak ya udahlah cari makan apa, udah bingung ya udah ke 7-Eleven aja lah. Cari makanan ready to eat gitu, langsung makan gitu. Nah itu tuh harus digini dibalik dulu, dilihat komposisinya. Udah gitu kan nggak bisa baca, jadi pakai translate dulu gini. Iya, di translate dulu, dilihat satu-satu kayak gitu. Tapi bukannya biasanya komposisi itu in English ya? Di sana juga dalam bahasa tulisan Taiwan gitu? Kalau yang produk lokalnya Taiwan. Jadi agak susah lah ya kalau kita mau cari. Jadi teman-teman yang mau ke Taiwan kayaknya perlu kudu banget pakai Google Lens. Ya kan? Benar. Untuk biar bisa tahu kira-kira ini makanannya halal nggak, komposisinya oke nggak, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih, aku mau tanya soal cowok. Waduh. Vanen punya kenalan teman-teman lokal nggak sih yang ganteng-ganteng gitu? Waduh. Yang prospek lah kira-kira. Waduh. Gimana ya? Emang niat ke sana tuh kan belajar, jadi nggak yang bener-bener cari cowok gitu. Harusnya kan bisa lah sambil gitu, sambil belajar, sambil cari-cari gitu. Ngerasa nggak bagiannya mereka. Gimana ya? Jadi mereka tuh bener-bener kayak Korea gitu kan, sedangkan kita tuh merasa kayak bukan pasarnya mereka. Iya. Jadi gitu juga kalau boleh tahu standar kecantikan dan kegantengan di sana tuh gimana sih? Apakah sama? Kalau kita kan harus tinggi, kurus, putih. Kalau di sana kan kalau nggak salah mayoritas kulitnya memang udah putih. Apakah putih itu tetap jadi satu standar kecantikan kah atau gimana? Sama kayak Korea sama Korea ya. Jadi semakin putih itu semakin cantik. Tapi mereka tuh rata-rata tuh anaknya tuh kayak lebih imut gitu loh. Jadi cantik terus imut. Berarti mereka secara kecantikan itu yang cute gitu. Iya, benar. Kita kan nggak terlalu cute ya. Iya, kayak lebih eksotis gitu wanita, kan. dewasa, lady nggak cute gitu kan. Kalau cute kan kayak cenderung ke anak-anak gitu loh. Jadi mereka lebih cenderung ke cute gitu ya. Cute, tapi cute-nya itu juga bukan cute anak-anak yang gimana ya? Gimana mendeskripsikan cute-nya ya? Tau lah ya, cute-nya cewek gitu loh, kayak gitu. Dan mereka tuh suka banget sama yang cute. Dan kalau ada yang pernah bilang, kulitmu mau kulit kayak putih kayak apa? Kayak porselen. Beneran di sana ada bener-bener yang kayak porselen yang bener-bener putih, cemerlang, cantik, gemerlap gitu. Porselen banget nih, putih gitu. Putih gitu. Itu tuh ada banget sih. Kayak wow, gila, seputih itu. Saya ngerasa kayak wow, yang paling gelap sih di sana. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti mungkin kulit kita walaupun coklat gitu tetap eksotis kok. Jadi walaupun nggak seputih porselen, kita punya versi cantik kita tersendiri. Tetap bakal ada yang suka. Yeah. Betul. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kalau nanya soal jadwal-jadwal kuliah, kita bisa atur lah ya. Bisa seminggu tuh cuma 4 hari. Nah terus ternyata kan tadi ada yang ternyata satu hari itu sampai 12 jam. Nah kira-kira dari satu semester kuliah di sana itu berarti cukup banyak juga ya waktu gabutnya nih? Dibilang waktu gabut juga enggak. Di gimana ya, tugas tuh setiap minggu itu pasti ada, dan itu teratur. Jadi dibilang banyak waktu gabut juga enggak. Makanya di hari biasa atau lebih tepatnya Senin sampai Kamis itu dimaksimalin buat belajar dan ngerjain tugas, diselesain semua. Jadi pas weekend, Jumat Sabtu Minggu bisa pergi keluar. Jadi bisa dimaksimalin buat explore Taiwan. Jadi bisa maksimal lah antara belajar jalan biar nggak ada tugas di akhir weekend juga, biar bisa jalan-jalan puas gitu. Berarti belajar jalan, healing juga nggak jalan. Nah, oke. BTW healing itu tempat wisata di sana banyak ya? Iya banyak banget, dan kebetulan di kota aku tuh kota yang banyak banget wisatanya. Jadi kayak orang tuh biasanya rata-rata berkunjung ke kotaku buat kayak ke museum, habis itu ke wisata-wisata ya macam-macam, ada museumnya juga banyak, terus kayak wisata budaya juga banyak, dan jadinya di kota sendiri itu bisa explore banyak juga. Tapi sebenarnya kayak kadang kan kita mau keluar kota, ada sebenarnya hambatannya. Hambatannya adalah
dorm atau asrama kita itu ada jam malamnya. Oh, Sampai jam 11 malam. Jadi kadang beberapa orang itu kan bisa maksimalin waktu mereka. Misal bisa pulang nih malam jam 12, nanti nyampe sana jam 2 pagi bisa pulang. Kita nggak bisa. Jadi kita tuh kita udah harus ngeprediksi waktu, kayak jam sekian udah harus balik, kejar kereta gitu, kejar kereta, kejar bis. Nanti kalau udah malam nggak dapet kereta, nggak dapet bis, nggak bisa balik dorm, dapat poin. oh gitu. Iya, dapat Jadi kayak ada poin. hukumannya dalam bentuk poin gitu ya? Iya. Oh. Dan itu katanya apa sih, kayak bakal kena ke kuliahnya dan beasiswa. Jadi kita kayak ya harus memaksimalkan waktu. Jadi dari sana juga manajemen waktu buat jalan-jalannya tuh Harus presisi, presisi jelas gitu ya. Iya. Oke, kayaknya seru banget ya pengalamannya di Taiwan. Jadi buat teman-teman nih yang lagi kuliah sekarang, jangan lupa untuk tetap terus berprestasi dengan salah satunya join program ISMA seperti Kak Fani. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kami dan jangan lupa tonton podcast kita selanjutnya. Bye.